Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Simak terus sampai akhir ya videonya. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini di Indonesia, bahkan hampir di seluruh negara di dunia, sedang terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan sebagian besar orang merasa khawatir atau takut yang berlebihan dan berpikir tidak masuk akal. Tidak jarang juga mereka memiliki kecurigaan dan prasangka pada orang yang memiliki tanda-tanda sebagai penderita COVID-19. Kecurigaan tersebut membuat orang semakin berusaha mencari berita mengenai COVID-19 dan tidak dapat memilah berita yang akurat, sehingga memunculkan kecemasan. Nah, keadaan ini membuat seseorang mengalami kesulitan tidur, sakit kepala, dan gangguan fisik lainnya, yang hal ini disebut sebagai kondisi stres. Untuk itu, manajemen stres pada masa pandemi COVID-19 kami angkat sebagai tema yang relevan dalam seri psikoedukasi sesi kedua kelompok 77 KKN PPM Online UMBY. Pada bulan Maret tahun 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah perlu terus digencarkan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kebijakan tersebut diambil dalam kondisi darurat pandemi yang jumlah kasusnya terus bertambah. Sehingga, untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19, kebijakan yang mengharuskan seluruh kegiatan dilakukan di rumah atau dikenal dengan istilah work from home dan menerapkan social distancing tersebut merupakan hal yang tepat. Penerapan kebijakan work from home atau WFH dan social distancing menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang terjadi karena WFH dan social distancing antara lain, masyarakat lebih memperhatikan kesehatan, hubungan keluarga yang semakin dekat, munculnya aktivitas-aktivitas baru yang produktif dan hemat, serta meningkatnya literasi pemanfaatan IT, dan lain-lain. Sementara itu, dampak negatif yang sangat dirasakan oleh masyarakat, diantaranya terbatasnya aktivitas, berkurangnya perputaran ekonomi masyarakat, model belajar dengan menggunakan online yang menimbulkan kebosanan dan kejenuhan karena kurang efektifnya interaksi secara online, dan lain-lainnya. Nah, dampak negatif inilah yang sangat mungkin untuk menimbulkan stres. Stres tersebut bisa dialami oleh siswa atau mahasiswa yang biasa belajar di sekolah maupun kampus, serta karyawan atau pekerja yang biasa bekerja di kantor maupun perusahaan. Pada sisi lain, stres juga dapat dialami oleh seseorang yang anggota keluarganya terpapar virus COVID-19 dan meninggal karena virus tersebut. Stres dalam kajian teoritis. Istilah stres berasal dari bahasa Inggris, yaitu stress. Menurut Kamus Oxford, stres diartikan dengan pressure or worry caused by the problems in somebody's life, yaitu tekanan atau kekhawatiran yang disebabkan oleh masalah dalam hidup seseorang. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stres diartikan dengan gangguan atau kekacauan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar ketegangan. Para ahli mendefinisikan stres dengan redaksi yang berbeda-beda. Robbins 2001 menyatakan bahwa stres merupakan suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan, di mana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Sementara itu, Weinberg dan Gold 2003 mendefinisikan stres sebagai a substantial imbalance between demand cycle and psychological and response capability under condition where failure to meet that demand has important consequences. Artinya, ada ketidakseimbangan antara tuntutan fisik dan psikis dan kemampuan memenuhinya. Gagal dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan berdampak krusial. Terdapat 3 ruang lingkup stres di masa pandemi COVID-19, yaitu stres akademik, stres kerja, dan stres dalam keluarga. Stres akademik merupakan respon yang muncul karena terlalu banyaknya tuntutan dan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau mahasiswa. Masalah yang dihadapi siswa atau mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 ini, selain tuntutan-tuntutan yang dibebankan dengan model belajar mengajar secara daring,
proses belajar menggunakan media online juga dirasa lebih melelahkan dan membosankan, karena mereka tidak dapat berinteraksi langsung baik dengan guru maupun teman lainnya. Dengan demikian, mengakibatkan frustasi bagi siswa atau mahasiswa, dan bila terus berlanjut dapat menimbulkan stres. Kemudian, stres kerja. Di masa pandemi COVID-19 di Indonesia yang menerapkan kebijakan social distancing dan work from home atau WFH, di mana para pekerja harus beraktivitas dari rumah, dan semua kantor, tempat usaha, juga pabrik-pabrik harus ditutup. Bagi pekerja yang dapat beraktivitas di rumah, tidak akan menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi, bagi pekerja di bidang jasa dan produksi yang mengharuskan di lokasi tempat kerja, akan menimbulkan masalah. Tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK karena mandeknya kegiatan, sementara yang terus melakukan usaha juga mengalami penurunan produktivitas. Inilah diantaranya yang dapat menimbulkan stres kerja di masa pandemi COVID-19. Lalu kemudian stres dalam keluarga. Saat diterapkannya WFH di masa pandemi COVID-19, maka seluruh anggota keluarga setiap hari dan setiap saat berkumpul dalam rumah. Dengan demikian, seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan beban terbesar dalam melakukan pekerjaannya. Selain mengerjakan pekerjaan rutin mengurus rumah tangga, seorang ibu juga harus mendampingi anaknya belajar di rumah, dan tidak jarang ibu rumah tangga mengambil peran sebagai guru bagi putra-putrinya. Dapat dikatakan, tiba-tiba semua urusan dibebankan kepada ibu rumah tangga, dan disinilah potensi yang dapat menyebabkan stres dalam keluarga. Stres dalam keluarga bisa juga dialami oleh anak yang bosan dengan model pembelajaran secara online, karena tidak dapat bermain dan berinteraksi dengan temannya. Demikian juga dengan seorang suami sebagai kepala keluarga yang harus bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, menjadi pengangguran di rumah dan berdampak pada penurunan produktivitas dan pemasukan. Hal ini dapat pula memicu stres dalam keluarga. Dengan demikian, stres dalam keluarga sebenarnya merupakan akumulasi dari stres akademik yang dialami anak dan juga stres kerja yang dialami orang tua, baik ayah ataupun ibu. Diperburuk dengan kondisi keluarga yang kurang harmonis, semakin memperkuat potensi stres dalam keluarga. Stres memang tidak dapat dihindari, akan tetapi dapat diminimalisir dengan bertindak positif. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen stres dan cara mengelola stres di masa pandemi COVID-19 yang komprehensif dan holistik. Di antaranya yaitu, yang pertama, mengenali penyebab stres di masa pandemi COVID-19. Dalam mengelola stres, perlu diketahui faktor penyebab stres. Dalam buku Kesehatan Mental karya Profesor Dr. Zakiyah Darajat tahun 2003, disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan kondisi stres seseorang, yaitu frustasi, konflik, dan juga kecemasan. Kemudian yang kedua adalah mengendalikan stres. Tekanan yang dihadapi seseorang tidak hanya menimbulkan stres yang negatif atau distres, akan tetapi bisa juga menjadi stres yang positif atau eustress. Butuh pengendalian jiwa yang matang atau dewasa agar kondisi yang ada menjadi hal yang positif. Stres dapat dikonseptualisasikan dari berbagai macam sudut pandang, yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respon, dan stres sebagai interaksi antara individu dengan lingkungan. Lalu, yang ketiga adalah mengatasi stres atau coping stress. Stres dapat mempengaruhi kondisi fisik, mental, dan emosi seseorang. Maka dari itu, penting bagi setiap orang untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengatasi stres. Coping stress merupakan suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan, baik itu tuntutan yang berasal dari individu maupun tuntutan yang berasal dari lingkungan, dengan sumber-sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi penuh tekanan. Terdapat 2 macam fungsi dari coping stress, yaitu yang pertama emotion focus coping yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres, dan yang kedua problem focus coping untuk mengurangi stresor. Nah, itulah tadi yang dapat kami sampaikan mengenai manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.